di calon guru penggerak yang sementara mempersiapkan salah satu materi ini sebagai salah satu syarat untuk beliau akan laporkan dalam komunitas sebagai calon guru penggerak. Nah, berharap Bapak Ibu tetap akan konsep jika itu diberikan waktu untuk Bapak Ibu akan berkolaborasi aktif. Audiensnya misalkan diharapkan untuk harus proaktif, Bapak Ibu disilahkan supaya suasana dalam kolaborasi akan nampak dalam kegiatan ini. Begitu Ibu? Oke. Disilakan. Katakan tempo. Oke, baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Bapak Ibu. Ya. Masih semangat kan? Kita masih semangat seperti di pagi hari ya, walaupun ini sudah menunjukkan jam 11:30, tapi kita harus tetap semangat seperti di pagi hari. Oke, baik Bapak Ibu, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, kesempatan dan umur panjang sehingga kita dapat berkumpul untuk mengikuti praktek baik pada siang hari ini. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah, untuk rekan-rekan guru semua. Selama saya sudah beberapa bulan ini saya mengikuti program guru penggerak, Bapak Ibu sudah memberikan saya motivasi, dukungan, dan memfasilitasi saya dalam program ini. Dan terima kasih juga saya ucapkan untuk Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada kegiatan pada siang hari ini. Bapak Ibu, ini adalah aksi nyata saya di modul 1.4 yang beberapa modul sudah saya lalui. Ini adalah modul terakhir saya di modul 1, yaitu tentang budaya positif. Jadi di sini saya ditugaskan untuk mendiseminasikan kepada Bapak Ibu tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Jadi harapan saya Bapak Ibu, setelah kegiatan ini selesai nanti, kita bisa sama-sama berkolaborasi, sharing tentang penerapan budaya positif yang ada di sekolah kita ini. Nah, untuk mewujudkan sekolah impian atau visi sekolah kita tercinta ini. Ya Bapak Ibu? Ya. Oke, siap. Bapak Ibu? Iya. Oke, sebelum kita lanjut kita ice breaking dulu ya, supaya kegiatan kita pada siang hari ini lebih semangat ya. Siap? Oke, Bapak Ibu silakan berdiri. Bapak Pasrul di belakang, ayo dong. Oke, Bapak Ibu sudah siap ya? Ayo Ibu, silakan.
untuk kita semua supaya pada siang hari ini kita lebih semangat lagi. Bapak Ibu. Iya. Sekarang nih Bapak Ibu. Iya. Bagaimana? Capek kan? Capek. Tidak capek. Oke, baik Bapak Ibu. Sekarang kita lanjut ke materi kita pada siang hari ini tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Dah. Pertama, saya ucapkan selamat datang untuk para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta ini. Oke, baik Bapak Ibu. Kita lanjut ke materi kita tentang yang pertama, pengertian budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal. Berarti nilai dan keyakinannya secara meluas ya, Bapak Ibu. Yang diterapkan di sekolah, budaya positif diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kewajiban sesuai dengan tujuan pendidikan yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, di sini ada konsep utama modul budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Bapak Ibu, di sini ada yang pertama pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip belajar yang berdiferensiasi. Di sini berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan murid di dalam kelas. Jadi pada saat kita belajar di dalam kelas, kita melihat dulu minat, bakat peserta didik pada saat proses belajar mengajar di dalam kelas. Jangan kita samaratakan peserta didik di dalam kelas. Karena dalam kelas itu semua peserta didik memiliki minat, bakat, dan yang berbeda-beda. Nah, yang selanjutnya disiplin positif. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan dengan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Terus sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Disiplin merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta berdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan ancaman ataupun hukuman. Nah, Bapak Ibu, di sini ada contoh sikap disiplin yang diterapkan di sekolah. Yang pertama, guru dan staf di sekolah memberikan contoh dengan menunjukkan sikap positif saat berinteraksi dengan siswa ataupun dengan guru lain. Yang kedua, membuat aturan yang jelas dan konsisten di kelas ataupun di seluruh lingkungan sekolah. Yang ketiga, memberikan bimbingan positif pada siswa daripada memberikan hukuman. Karena hukuman itu tidak baik untuk peserta didik kita ya Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Nah, pada saat peserta didik melakukan kesalahan, mungkin mereka itu memiliki tujuan tertentu. Nanti pada saat mereka melakukan kesalahan, kita tanya dulu apa tujuannya, untuk apa. 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Pada saat manusia untuk bertahan hidup itu mereka membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu kan yang diperlukan oleh makhluk hidup supaya mereka bisa hidup
sehat, sejahtera di atas dunia. Dan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di sini mereka memerlukan rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Itu yang dibutuhkan dalam 5 dasar kebutuhan manusia. Yang ketiga, penguasaan. Nah, yang dibutuhkan apa? Harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Yang keempat, kebebasan. Nah, di sini yang diperlukan apa? Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima, kesenangan, bermain humor, antusias, dan tertawa. Nah, itulah yang dibutuhkan dalam 5 kebutuhan dasar manusia. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan yang tertentu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Itu namanya motivasi intrinsik. Berarti kalau motivasi intrinsik itu tidak terlalu bagus. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan juga motivasi intrinsik. Dan selanjutnya, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin karena ia sadar akan nilai-nilai kebajikan di dalam dirinya. Itu baru termasuk nilai intrinsik. Nah, Bapak Ibu, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Bapak Ibu bisa lihat. Yang pertama di sini ada hukuman. Nah, ini kan tadi konsep disiplin dengan identitas gagal, toh? Nah, pada saat kita mendisiplinkan mereka, tapi masih rasa dengan kegagalan. Yang pertama di sini hukuman. Pada saat itu mungkin kita memberikan hukuman menyakitkan kepada peserta didik, terus tidak ada kenyamanan. Terus murid takut. Nah, pada saat kita memberikan disiplin, nah kamu harus ini ya. Nah, mereka kan merasa takut pada saat kita memberikan disiplin. Itu yang dikatakan di dalam konsep disiplin dengan identitas gagal. Terus murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Penghargaannya apa? Tidak efektif. Merusak hubungan, mematikan kreativitas anak, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya sendiri. Nah, di sini ada juga konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, pada saat kita mendisiplinkan anak itu, kita merasa sukses, ataupun anak-anak itu dia merasa sukses dengan apa yang sudah kita terapkan kepada mereka. Di sini konsekuensinya penguatan jangka pendek, perlu monitoring, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenung kesalahan. Restitusinya apa? Murid bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri. Terus fokus pada pemecahan masalah dalam jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Murid juga merasa bersemangat. Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Nah, ini yang sangat perlu untuk kita terapkan ya. 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Nah, yang pertama di sini ada kontrol guru terhadap penghukum. Seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa akan mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ya. Nah, Bapak Ibu, pada kontrol penghukum yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik itu biasa pada saat ini contoh ya, pada saat
murid melakukan kesalahan. Penghukum ya, ini kontrol guru yang dimiliki 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh guru. Yang pertama penghukum. Ya, biasa kan hari Senin itu biasa kita lihat pada peserta didik tidak menggunakan atribut secara lengkap. Ya kan Bapak Ibu? Sering kan setiap hari Senin itu kita tidak menanyakan dulu, "Nak, kenapa kamu tidak memakai atribut?" Tapi langsung kita berikan hukuman kepada mereka, memberikan hukuman langsung. Nanti kamu hormat bendera ya, karena kamu tidak memakai atribut pada hari Senin. Tidak menanyakan dulu kenapa, alasannya tidak. Langsung kita ambil jalan lurus menghukum anak di hormat bendera atau di lapangan. Nah, pertanyaan yang sering dikatakan guru kepada siswanya apa? Awas ya, kalau kamu tidak melakukan itu, nanti kamu akan Bapak atau Ibu guru pukul ya. Awas ya, kalau kamu tidak mengerjakan tugas, nanti kamu akan Ibu guru keluarkan dari kelas ya. Sebenarnya begitu tidak boleh Bapak Ibu. Itu sikap penghukum yang dilakukan oleh seorang guru. Ya. Nah, setelah kita berkata seperti itu kepada peserta didik, hasilnya apa? Apa yang didapatkan oleh peserta didik? Peserta didik akan memberontak. Bisa-bisa dia akan mengeluarkan sikap pendendam kepada guru tersebut, ya. Terus dapat menyalahkan orang lain. Nah, itu yang disebut dengan posisi guru dalam posisi pengontrol penghukum ya, Bapak Ibu. Terus yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Nah, ini posisi kontrol guru termasuk dalam pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, pembuat rasa bersalah tidak akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, di sini biasa apa yang dilakukan guru terhadap peserta didik? Bagaimana cara dia berkata terhadap peserta didik? Misalnya begini, "Kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak." Pada saat mungkin dia tidak mengerjakan tugas atau tidak mengumpulkan tugas. Terus kita mengatakan begini, "Kamu kenapa tidak mengumpulkan tugas? Kamu hari ini sudah membuat ibu guru kecewa atau bapak guru kecewa." Berarti hasil yang didapatkan oleh anak apa? Menyangkal, terus berbohong. Nah, dia yang pada saat yang dianti yang ada cuma, "Maafkan saya Bu Guru." Pasti begitu ya Bapak Ibu? Iya kan? Lupa Bu Guru. "Bu Guru, maaf ya Bu Guru." Pasti begitu. Iya kan? Nah, itu pembuat merasa bersalah. Iya. Iya, nanti itu karena dia selalu menyangkal, berbohong. Padahal mungkin kemudian dia asik bermain. Padahal di sekolah dia berbohong. "Ibu guru tadi malam saya," pokoknya banyak alasan yang diberikan oleh peserta didik kepada kita. Biasanya kan begitu Bapak Ibu? Iya. Terus yang ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, guru bisa menjadi teman kepada peserta didik itu ada dua. Ada yang bersifat positif atau yang negatif. Biasa guru itu kalau dalam kelas kalau murid tidak melakukan tugas atau melakukan kesalahan, biasa kan kita mengucapkan begini, "Nak, kerjakan sudah demi ibu." Kan gitu. "Ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu." Kalau misalnya dia tidak bisa kerjakan atau tidak bisa melakukan apa yang kita suruh, "Nak, tidak apa-apa, nanti ibu guru bantu ya." Nah, begitu. Nanti ibu guru bantu ya, tidak apa-apa. Kalau tidak, lakukanlah demi ibu guru. Lakukan demi ibu guru. Nah, berarti itu kan guru sebagai temannya murid, ya kan? Iya. Kalau yang positifnya apa? Sebenarnya itu tidak boleh begitu Bapak Ibu. Kan tadi ada dua ya, negatif dan positifnya apa? Boleh guru itu menjadi teman bagi murid. Tapi bagaimana? Mungkin kita memberikan dia motivasi, memberikan dia dorongan untuk lebih belajar, semangat dalam belajar. Kan begitu Bapak Ibu? Iya. Nanti hasil yang didapatkan oleh anak apa? Dia selalu ketergantungan dengan gurunya. Iya, malas belajar. Sikap ketergantungan itu timbul terus.
Karena kita kenapa? Kadang selalu, ya sudah nak, tidak apa-apa, nanti kalau kamu tidak bisa bekerja, nanti ibu guru bantu ya, nanti ibu guru, tidak apa-apa. Kan sering begitu. Iya, nanti dia akan ada sikap ketergantungan di dalam dirinya, dia tidak bisa mandiri, Bapak Ibu. Ya, oke. Sekarang yang keempat yaitu guru sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi yang akan terjadi. Nah, Bapak Ibu, biasa guru pada saat memantau atau memonitoring anak-anak di dalam kelas ataupun di luar kelas ya, biasa apa yang sering pada saat mereka melakukan kesalahan? Apakah kamu tahu tentang peraturannya? Pada saat anak-anak melakukan kesalahan, kalau kamu melakukan ini, apakah kamu tahu konsekuensi yang akan terjadi nanti? Itu yang disebut dengan guru sebagai pemantau. Nah, nanti setelah itu hasil yang didapatkan oleh anak-anak itu apa? Menyesuaikan bila diawasi, menyesuaikan diri kalau kita awasi, tapi kalau kita tidak lihat dia asik bermain. Begitu juga dengan belajar, kalau kita lihat dia baru dia mau belajar, tapi kalau kita tidak lihat dia tidak mau. Ya, itu yang disebut guru sebagai pemantau. Terus yang terakhir, guru sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, mempersilahkan murid bertanggung jawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, biasa kalau guru sebagai manajer untuk anak didiknya, kemarin saya sudah praktek tentang manajer posisi kontrol guru. Ya, di sini pada saat anak-anak melakukan kesalahan, bukan kita langsung membentak, memarahi, tidak. Itu guru sebagai manajer. Tapi apa? Kita panggil dia, nak sini. Nak sini. Kita tanya, nah kamu tahu nggak kenapa guru panggil kamu ke sini? Pasti dia bilang tidak, toh? Iya. Terus pada saat dia melanggar aturan dalam kelas, tidak mengerjakan tugas, tidak mengumpulkan tugas, kita tanya, nah kamu ingat nggak keyakinan yang sudah kita sepakati dalam kelas? Kalau dia bilang ingat, kapan kamu mau memperbaikinya? Kita tanya satu-satu pertanyaan yang kita ajukan kepada peserta didik supaya dia hasilnya apa? Nanti anak-anak bisa mengevaluasi dirinya tentang permasalahan yang dia hadapi atau yang dia lakukan. Itu hasilnya. Dan anak-anak juga bisa menguatkan watak atau karakter di dalam dirinya. Karena pada saat dia melakukan kesalahan, kita tidak langsung menghukum, tidak langsung memberikan dia hukuman, tidak langsung jadikan dia sebagai teman, tidak. Kita panggil dulu. Seperti yang sudah saya bilang tadi, kita tanya dulu di dia, kenapa kamu berbuat itu? Pada saat kamu berbuat itu pasti kamu punya alasan ya. Nah, kita tanya keyakinan kelas yang sudah kita sepakati apa? Kira-kira itu sesuai nggak dengan yang sudah kita sepakati? Kita tanya satu-satu ya, Bapak Ibu. Nah, itu yang dimaksud dengan guru sebagai manajer untuk anak muridnya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, kasusnya si siswa tidak memakai atribut lengkap seperti yang sudah saya bilang tadi ya. Kalau guru sebagai penghukum, dia tidak tanya lagi, dia tidak bertanya langsung, sini kamu berdiri di situ ya, langsung memberikan hukuman, tidak bertanya dulu kenapa. Nah, terus pembuat rasa bersalah, dia tanya, sudah berapa kali ibu bicara kepadamu, tapi kamu tetap mengecewakan aku. Nah, kita tanya ke dia pada saat dia tidak memakai atribut. Nah, ibu guru kan sudah sampaikan, setiap hari Senin ibu guru berdiri di tengah-tengah, ibu guru selalu bilang, setiap hari Senin itu harus memakai atribut yang lengkap. Tapi kenapa hari ini kamu juga tidak memakai? Tapi kamu kan sudah mengecewakan ibu guru lagi. Itu yang disebut dengan pembuat merasa bersalah. Terus manajer yang seperti yang saya bilang tadi, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana untuk memperbaiki kesalahanmu itu? Nah, kita tanya dulu kesalahannya. Ya, itu yang disebut dengan guru sebagai manajer. Bapak Ibu, di sini ada video, nanti kita sama-sama menyaksikannya ya, tentang 5 posisi kontrol guru terhadap murid.
Sama-sama kita saksikan 5 posisi kontrol guru. Selamat menonton. Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak. Hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu niat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, nggak apa-apa ya. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Udah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu. Saya mau ngumpulin tugas. Maaf ya, Bu. Saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu. Saya kalau sore bantuin Ibu jaga warung. Gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Bapak Ibu, bagaimana? Itu 5 posisi kontrol guru. Menurut Bapak Ibu, atau kita sama-sama merefleksikan ya. Kalau Bapak Ibu, posisi kontrol yang mana yang harus kita selalu kita terapkan di dalam diri kita sebagai guru? Sebagai manajer. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pada saat anak-anak membuat kesalahan itu jangan langsung kita menghukum atau kita tanya dulu kenapa, apa alasannya, keyakinannya, gitu Bapak Ibu. Kalau sudah lebih 3 kali bagaimana? Ya? Sudah lebih dari 3 kali. Maksudnya bagaimana? Dia melakukan hal kesalahan yang 3 kali selama perubahan. Berturut-turut sampai 3 kali. Maksudnya berturut-turut anak itu tidak kita panggil, kita harus berbicara 4 mata dengan anak itu. Kita panggil dia. Iya, nanti kita tanya, kamu tahu nggak kenapa ibu guru panggil kamu ke sini? Iya, setelah itu kita tanya lagi. Setelah dia menemukan kesalahan yang kira-kira setelah ini solusinya apa? Apakah kamu sudah mendapatkan solusi dari kesalahan yang kamu buat itu? Kira-kira kapan kamu ingin memperbaikinya? Nah, anak-anak itu nanti dia berpikir dan dapat mengevaluasi dirinya tentang kesalahan yang dibuatnya itu. Ya, Bapak Ibu. Teori coaching.
kesalahan yang sama. Berarti semuanya kita sudah memberikan berbagai solusi apapun dia, tapi selalu kesalahan yang sama bagaimana? Sabar. Oke Bapak Ibu, sekarang kita lanjut dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatan keyakinan melibatkan semua warga sekolah. Melalui kegiatan curah pendapat, keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Nah, bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Pasti Bapak Ibu sudah pernah ya, sudah sering melakukannya di kelasnya masing-masing tentang pembentukan keyakinan kelas dengan anak muridnya. Jadi di sini yang pertama berupa pernyataan yang universal atau secara meluas, ya Bapak Ibu. Terus yang kedua dibuat dalam bentuk positif. Yang ketiga sedikit saja agar mudah diingat. Keyakinan kelas itu tidak usah banyak-banyak, sedikit aja. Yang penting anak-anak itu bisa diterapkan dan diingat apa keyakinan kelasnya. Nanti pada saat dia melakukan kesalahan kita tanya lagi keyakinan kelas yang sudah kita sepakati supaya anak-anak itu mudah mengingatnya. Yang keempat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Yang kelima, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Ya Bapak Ibu, tadi semua anak-anak dalam kelas itu semua kita libatkan, kita tanya semua pendapat mereka. Apa kira-kira keyakinan kelas mereka yang ingin kita buat bersama. Kalau kesepakatan itu seperti aturan. Ya, aturan yang dibuat bersama. Misalnya contoh gini. Aturan sekolah kita apa? Setiap hari Senin harus mengikuti upacara. Itu aturan, peraturan yang telah kita tetapkan bersama dengan warga sekolah. Kalau keyakinan itu kesepakatan antar warga dalam kelas, tidak usah banyak-banyak, yang penting anak-anak itu dapat mengingatnya. Kalau kesepakatan itu seperti aturan, saya contoh di luar. Pak polisi bilang kamu harus mengendarai motor itu kamu harus menggunakan helm. Itu aturan atau keyakinan? Aturan. Sama dengan kesepakatan yang sudah ditetapkan. Kesepakatan yang sudah ditetapkan. Kalau keyakinan antara murid dengan guru di dalam kelas. Kesepakatan itu antara guru dan siswa. Kesepakatan beda dengan aturan beda. Kalau aturan hanya beda, aturan dan kesepakatan itu beda. Kalau aturan hanya pimpinan yang beda. Kalau keyakinan itu, misalnya keyakinan kita pada bertanggung jawab, jujur, disiplin. Itu kan sebuah keyakinan juga tahu dengan anak-anak yang kita buat di dalam kelas. Ya hampir sama. Hanya beda cara membuatnya saja. Ya, nanti saya jawab ya. Sekarang kita lanjut dulu, masih pagi. Oke Bapak Ibu, sekarang kita masuk di segitiga restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah Bapak Ibu, di sini segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas murid. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan mereka. Nah, yang pertama, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, yang pertama, berbuat salah itu wajar.
Itu kan kalau pada saat mereka membuat kesalahan, kita bilang ke mereka, nak, berbuat kesalahan itu wajar. Manusia itu pasti pernah berbuat salah, termasuk ibu guru juga pernah berbuat salah. Begitu. Itu namanya menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan yang tertentu. Tadi yang pertama, kamu pasti mempunyai alasan. Kenapa kamu berbuat itu? Kita tanya alasannya. Pada saat dia berbuat salah, kita tanya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, pada saat kamu berbuat kesalahan tadi, pada saat kamu tidak mengumpulkan tugas, pasti kamu mempunyai alasan kenapa kamu tidak mengumpulkan tugas. Itu yang namanya validasi tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan. Nah, di sini apa yang kita tanyakan? Keyakinan kelas yang tadi yang sudah kita sepakati bersama dengan warga kelas. Nilai apa yang sudah kita sepakati? Seperti apa gambaran kelas ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi seperti apa? Itu pada saat anak-anak membuat kesalahan ya, kita tanyakan begitu. Keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Bapak Ibu, ini ada video lagi tentang penerapan segitiga restitusi. Kasus 1. Siswa makan pada Ini adalah saat jam pelajaran. kasus ya. Pada saat jam pelajaran berlangsung, ada seorang siswa yang terlihat makan sambil sembunyi. Sebagai seorang guru, saya harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi. Iya, masa di sini kelasnya pada saat jam pelajaran ya. Oke, kira-kira kalau makan di kelas pada saat jam pelajaran itu perbuatan salah atau betul nggak? Salah, iya. Tapi sebenarnya makan itu adalah kebutuhan manusia. Oh iya, juga kalau lapar pasti makan. Ya, tapi kita harus tahu kapan, di mana, dan waktu kita untuk makan. Iya, kira-kira kalau Fakih makan pada saat jam pelajaran itu perbuatan yang salah atau benar ya? Salah, oke. Fakih kenapa makan di kelas pada saat jam pelajaran? Kenapa? Karena belum sarapan. Belum sarapan. Kenapa belum sarapan? Karena takut pulang sekolah. Nah, sekolah tadi malam tidurnya jam berapa? Jam 9. 9. Berarti ada Fakih besok makan di kelas lagi. Harus apa ya? Harus sarapan dulu ya? Oke. Fakih masih ingat keyakinan kelas yang ada di kelas kita? Apa saja? Pertama, jujur. Kedua, terus yang ketiga? Tidak makan di kelas. Iya, tidak makan di kelas. Apa? Saat belajar. Iya, jam belajar. Jadi ketika Fakih makan di kelas pada saat jam pelajaran, itu sesuai keyakinan kelas kita nggak? Tidak. Oke. Di sini Bu Guru tidak akan memakan Fakih, tidak akan menyalahkan Fakih, tapi Bu Guru akan membantu Fakih mencarikan solusi agar Fakih tidak makan di kelas lagi. Harus Fakih perbaiki agar Fakih tidak makan di kelas lagi pada saat jam pelajaran. Sarapan pagi. Iya, sarapan pagi. Terus apa lagi? Harus tidurnya lebih awal ya, biar tidak terlambat sekolah. Oke, pintar. Nah, sekarang kapan Fakih akan mulai tidak makan di kelas lagi? Besok? Iya, oke. Fakih bisa? Iya. Fakih ini ya, itu anak yang bertanggung jawab pasti bisa. Ya, besok dulu. Mulai besok akan berubah? Tidak makan di kelas lagi? Iya. Oke, siap? Oke, siap. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, itu adalah contoh penerapan segitiga restitusi antara guru dan muridnya. Yang pertama tadi dia pada saat dia panggil, yang pertama dia menstabilkan identitas, terus
validasi tindakan yang salah, yang terakhir baru menanyakan keyakinan murid. Dan akhirnya apa? Murid bisa mengevaluasi dirinya tentang perbuatan yang dia lakukan di kelas. Iya, dia berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Karena guru itu kan tidak menghukum. Biasa kalau lihat anak-anak makan dalam kelas, sini, kamu, kenapa kamu makan di kelas? Kan begitu toh? Biasa kita lakukan di dalam kelas, pasti kita marah-marah. Karena kenapa pada saat kita kasih materi anak-anak tidak fokus dan kita juga sudah hilang konsentrasi. Ya kan Bapak Ibu guru? Bapak Ibu, itu saja materi dari saya. Semoga harapan saya setelah ini nanti kita bisa sharing, kolaborasi tentang penerapan budaya positif di sekolah kita ini. Karena kenapa? Untuk mewujudkan sekolah impian kita bersama. Ya Bapak Ibu? Nah, siap Bapak Ibu? Iya. Semangat? Bapak Ibu? Iya. Oke, siap ya. Berarti mulai kapan nih bisa kita terapkan? Mulai kapan? Besok minggu. Hari Senin kah? Atau ajaran baru? Terlalu lama. Oke, kalau begitu hari Senin. Hari Senin sudah bisa ya? Kita terapkan di sekolah kita tercinta ini. Kasih aplaus. Ya, berikan aplaus dulu buat pemateri kita hari ini. Jadi itu saja. Ada lagi mungkin pertanyaan yang masih belum terjawab tadi? Sudah ya? Oke, baik. Mungkin demikian itu saja. Bapak Ibu, saya mau nanya nih, sayur apa yang paling enak? Kangkung. Kalau aku sih paling suka sayur toge, apalagi together with you. Oke, intermezzo ya. Oke, next. Berikutnya kita akan melakukan sharing lagi. Tapi hari ini mungkin cukup karena Bapak Ibu juga mungkin ada kegiatan yang lain. Dan terima kasih untuk kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua. Tepuk salut. Jempol. Salut. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin Bapak saya kembalikan ke Bapak. Iya, oke baik Bapak Ibu sekalian. Pertama kami ucapkan terima kasih untuk Ibu Fitri, calon guru penggerak angkatan 10, dalam mempersiapkan beliau sebagai seorang guru penggerak. Ia boleh mempromosikan sedikit gaya mengajarnya untuk kami semua. Walaupun ada kekurangan, tapi itulah sebagai manusia. Dalam rangka inilah ia boleh dan akan memperbaiki sebagai seorang calon guru penggerak yang nantinya akan menggerakkan komunitas secara umum, menggerakkan satuan pendidikan yang di dalamnya ada peserta didik dan ada pendidik, tapi juga ada tenaga kependidikan untuk kita lebih meningkatkan kompetensi dan pengembangan kita dalam tugas tanggung jawab kita. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Fitri. Kami tetap membutuhkan ilmu-ilmu yang bisa untuk membantu kami mengembangkan akan potensi kita, jati diri kita untuk lebih baik dari hari kemarin. Yang berikut tentang isi materi yang sudah disampaikan tadi. Mungkin Bapak Ibu yang baru pernah mendengar tentang positif budaya dan juga ada keyakinan kelas dan lain-lain sebagainya, sebenarnya Bapak Ibu akan lebih kita mendalami lagi di dalam PMN, karena di platform Merdeka Mengajar itu banyak materi-materi yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka. Hanya Bapak Ibu kembalikan kepada kita, apakah ada kita punya waktu
untuk bisa membaca setiap topik-topik yang ada di dalam PMM karena semuanya sudah tersedia. Silakan membaca dan menindaklanjutinya. Bahkan lebih daripada itu ada aksi-aksi nyata yang bisa untuk kita pelajari pula. Nah, itu Bapak Ibu gambaran-gambaran umum tentang materi kita hari ini dan mudah-mudahan bisa bermanfaat, tapi juga untuk yang lain termasuk peserta didik akan kami mencoba untuk menerapkan ini bagi teman-teman yang lain. Bapak Ibu terima kasih karena 1,5 jam lebih sedikit kita punya kegiatan Kombel boleh berjalan di hari ini. Walaupun hanya sebatas mendaftar di PNM bahwa kami punya Kombel sudah ada, tapi minimalnya pengurusnya Bapak Ibu mungkin kita bisa tahu bahwa untuk penggerak daripada Kombel ini adalah teman-teman kami yang mungkin selama ini bergabung bersama-sama dengan kami, Pak Aswin, Ibu Uswatun, Pak Sulvan, dengan kami itu adalah teman-teman yang bisa untuk membantu kita yang lain, sedangkan anggotanya adalah setiap guru kami. Nantinya SK-nya akan dibikin, mohon untuk teman-teman yang ada di tim kecil di Kombel untuk tetap membuat program kerjanya supaya ada wacana untuk kami. Setiap hari Sabtu kita mau bikin apa, materinya apa, pematerinya siapa. Ada gambaran sedikit situ ya, supaya memang Kombel ini betul-betul menyentuh tujuan daripada Kombel, kemudian sasarannya ke siapa, materinya apa saja, dan segala kegiatan yang menyangkut dengan Kombel itu perlu untuk kita lampirkan dalam bentuk dokumentasi. Semoga Kombel SDN 32 akan bermanfaat untuk orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Demikian yang bisa untuk saya sampaikan mengakhiri akan pertemuan kita di hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu telah menyisihkan waktu di setiap hari Sabtu mulai dari jam 11 sampai jam 12.30. 1,5 jam. Mungkin kalau ada lebih sedikit mohon maaf. Demikian yang bisa kami sampaikan dan mengakhiri pertemuan kita di hari ini. Mari kita tetap berdoa, mensyukuri akan penyertaan Tuhan dalam kegiatan Kombel hari ini. Mari berdoa. Berdoa selesai. Saya atas nama teman-teman SD Negeri 32 mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Mary yang hari ini kita sudah menikmati kue ulang tahunnya dalam bentuk bakso. Nama apa tadi ya? Mie. Ya, kami sudah makan mie. Jadi Bapak Ibu minta maaf tidak ada yang lain lagi yang disiapkan selain mie. Jadi Bapak Ibu sudah 1:30 lewat, bilang melapar itu Ibu Mary tidak mungkin layani lagi ya, karena memang sudah disiapkan hanya 1 kali saja. Iya Ibu Mary selamat ulang tahun sekali lagi. Ke usia yang keberapa Ibu? 40 berapa Ibu? 51. Saya kira 40 sekian karena lihat masih pucuk kan? Iya, semoga panjang umur, selalu diberikan kekuatan kesehatan, kuat selalu menjalankan tugas dan tanggung jawab. Iya, oke Bapak Ibu, demikian yang bisa untuk kami sampaikan untuk kegiatan Kombel hari Sabtu. Tinggal mendapat info dari teman-teman tim Kombel kita. Demikian, terima kasih dan selamat siang. Tadi lupa apa? Saya lupa di jalan. Mari tidak perubahan toh? Tidak perubahan toh? Tidak.